Satu, dua, tiga. Ini banyak yang belum on cam ya. Oke, terima kasih untuk sesi dokumentasinya. Selanjutnya untuk penyampaian materi, Mas Sat, sudah siap, Mas? Oke, Mbak Dita. Oke, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih. Selamat siang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan sebelumnya nama saya adalah Satria Haji untuk mentor hari ini ya mengenai konten digital. Ya, jadi salah satu rangkaian dalam digital marketing ya, salah satunya kita dituntut untuk bisa membuat sebuah konten, terutama adalah konten gambar. Ya. Nah, untuk ini ya, sebentar saya share screen dulu. Oke, ya. Kita akan membahas mengenai konten digital dulu ya. Jadi konten digital itu apa sih? Konten digital itu adalah sebuah konten ya yang kita yang kita pasang ya di entah itu di media sosial atau di dalam akun-akun website ya dalam bentuk digital ya. Salah satunya bisa saja berbentuk berupa sebuah teks atau artikel dan juga dalam bentuk gambar. Nah, ketika kita ingin membuat konten ya, yang pertama kita perlu tahu yaitu kita perlu menyiapkan adanya plan ya. Tanpa adanya konten sebuah plan ya, konten yang akan kita buat itu nanti jadinya malah nggak beraturan. Konten plan itu apa sih? Ya, secara singkat konten plan adalah perencanaan ya, pengembangan konten yang dilakukan agar tujuan akhirnya bisa tercapai. Jadi kita tentukan dulu nih, kita dalam mengelola sebuah akun media sosial ya, apa nih yang akan kita raih goalnya ya, kita tentukan dulu ya. Cuman kita nggak bisa langsung kejar hanya fokus pada goalnya ya. Kita harus istilahnya menarik perhatian dulu ya. Jadi kita nggak bisa asal langsung fokus saja ke goalnya. Misalkan kita buat konten media sosial itu untuk pemasaran, kita cuman posting aja jualan-jualan dan sebagainya, kita nggak bisa seperti itu. Orang pasti kalau mau lihat pasti udah langsung skip ya. Tapi perlu ada urutan tertentu. Nah, itulah pentingnya untuk membuat sebuah plan ya. Kita membuat plan mulai dari penentuan nih, kita ingin buat konten seperti apa, tujuannya apa ya, terus kemudian di platformnya mana saja, apakah di Instagram, Facebook ya, atau mungkin di TikTok dan sebagainya. Nah, kita tentukan dulu di awal, dan kapan nih diterbitkannya ya. Syukur-syukur kita bisa dalam membuat konten ya, itu nanti kita harus tentukan dulu nih, tentukan topik dan jenis kontennya. Pertama yang perlu kita tentukan adalah topiknya ya. Topiknya misalkan kita mau membuat konten pemasaran, oke ya, atau mungkin konten yang istilahnya hanya sekedar edukasi atau informasi. Nah, kan banyak sekali tuh, ada jenis-jenis konten yang ada di media sosial ya. Ada mungkin semacam kayak konten semacam berita ya, informasi ya, ada portal Semarang dan sebagainya. Nah, terus juga ada mungkin konten akun bisnis yang dimana dia selain memasarkan produknya, dia juga mengenalkan, mengedukasi ya, semacam seperti itu. Yang pertama kita tentukan dulu nih, kita mau arahnya kemana dalam pembuatan akun tersebut ya. Akun tersebut seperti arahnya kemana, barulah kita kemudian tentukan nih kontennya yang mau kita buat itu seperti apa. Terus juga kita menentukan juga target audiennya ya. Jadi kalau misalkan kita tadi berfokusnya mengenai untuk pemasaran, untuk pemasaran produk atau pemasaran jasa atau pengenalan ya, istilahnya mengenalkan produk, itu kita juga tertentukan dulu target audien dari pemirsa atau pelihat konten kita itu siapa. Tentunya ini ada kaitannya dengan usia, jenis kelamin, pendidikan, sama minat ya. Jadi kalau semisalkan target kita adalah orang-orang muda ya, biasanya kita bisa menggunakan bahasa-bahasa yang gaul, konten-konten yang mungkin sedikit nyeleneh-nyeleneh. Tetapi kalau semisalkan target audiens yang sedikit usia tua ya, biasanya mereka lebih suka yang informatif, lebih detail seperti itu. Jadi dalam membuat konten itu ya, kita harus sesuaikan ya target audiensnya itu siapa ya. Nah, kalau ada kaitannya dengan produk ya, kita lihat dulu produk ini target pasarnya siapa
ya, baru nanti untuk kontennya kita sesuaikan dari target pasar kita, ya. Terus juga menentukan jadwal publikasi konten. Nah, ini juga kita kalau misalkan sudah konten sudah jadi, kita juga harus bisa menentukan nih kapan konten ini akan kita terbitkan. Biasanya beda-beda. Kalau semisalkan anak muda ya, anak sekolah gitu, biasanya mungkin sore gitu ya, mereka mungkin dari pagi sampai sore mereka sekolah, mereka baru bisa buka akun media sosial mereka ketika sore ya. Berbeda lagi kalau misalkan mungkin orang yang pekerja kantoran ya, biasanya mungkin siang jam istirahat atau mungkin malam ya, jam setelah isya dan sebagainya. Nah, kita menentukan ya. Kenapa? Kalau kita postingnya asal, misalkan kita postingnya kita rutin pagi dan siang, misalkan seperti itu. Padahal audiens kita itu mereka baru aktifnya malam, otomatis nanti di akun media sosial konten kita akan tertumpuk dengan postingan konten-konten yang lain, seperti itu kayak semacam Instagram ya. Kalau kita followernya akun yang pemirsanya tadi, audiennya tadi nggak cuma memfollow 1-2 akun ya, biasanya nanti postingannya akan tertumpuk, malah nggak akan kelihatan. Jadi kita tentukan nih kapan orang-orang yang target audiens ini tadi mereka aktif di media sosial ya, kita paskan di situ ya. Nah, kita juga selanjutnya setelah kita tadi dapat, nah kita buat nih jadwalnya ya, jadwal dalam 1 bulan ke depan kalau itu lebih bagus. Jadi misalkan hari pertama kita nanti buat untuk mengedukasi ya, mengedukasi mengenai produk kita nih, misalkan ada kaitannya dengan produk kita. Kenapa sih rambut saya sering rontok dan sebagainya. Nah, kita misalkan saya berjualan sampo untuk khusus untuk rambut rontok nih. Nah, jadi di hari pertama saya nanti share mengenai edukasi, terus yang hari kedua biar enggak terlalu kaku ya, dan juga bisa menjaring istilahnya viewer yang lain. Nah, kita juga campur dengan konten-konten yang lain, misalkan share fun fact ya, terus ada ini menarik perhatian juga ya, memberikan pertanyaan, terus ada tips-tips dan sebagainya. Nah, ini kita buat jadwalnya ya. Kalau misalkan kita punya 7 plan ya, 7 plan itu kita ulang-ulang. Jadi nanti misalkan di hari terakhirnya, nah kita baru posting mengenai produk kita atau fokus ke bagian pemasarannya. Tetapi di awal-awalnya kita fokus untuk tadi mengedukasi, mungkin terus mengenalkan, atau mungkin istilahnya membandingkan, tetapi membandingkan nggak secara brand ya, membandingkan secara produk ya. Jadi misalkan produk yang menggunakan bahan minyak ini lebih ampuh untuk mengurangi kerontokan rambut daripada yang menggunakan bahan seperti ini ya. Jadi seperti itu bisa. Maaf, untuk suaranya terlalu kecil ya Kak. Suaranya terlalu kecil. Oke, sebentar. Oke, sebentar. Cek. Tes. Cek. Oke. Suara saya sudah masuk? Sudah Kak. Oke. Sudah Bang. Ya. Jadi tadi kita perlu menyiapkan nih plan untuk 30 hari ke depan. Itu lebih bagus ya. Jadi kita siapkan kalau misalkan tadi kita punya 7 konten ya. Nah, itu kita akan berulang-ulang ya. Jadi di hari terakhirnya itu nanti akan fokus kepada penjualan atau mungkin ke promo ya. Seperti itu. Nah, sekarang jenis-jenis konten ya. Jenis-jenis konten itu apa saja sih? Ya, tadi kalau misalkan kita bingung ya untuk mengisi jadwal tadi, ya,
ada beberapa jenis konten. Yang pertama yaitu mengenai nilai jual produk. Ya. Bisa ya, kita bisa pengenalan mengenai produk kita atau jasa kita yang kita tawarkan. Terus kemudian kita mengenai bahan bakunya nih, kita kenalkan bahan bakunya. Semisalkan tadi ya, kalau saya jualan minyak sampo untuk anti rambut rontok ya, saya bisa mengedukasi nih, mengenalkan bahan baku misalkan dari biji kemiri. Oh, ini bagus ini untuk mengurangi kerontokan karena dia memberikan dampak positif ya, misalkan menambahkan kelembapan sebagai pupuk buat rambut ya, misalkan seperti itu ya. Nah, juga ada beberapa yang lain ya, nilai jual produk ini ya lebar sekali ya, yang intinya ya dia akan mengenalkan produk kita ya, apa sih keunggulan produk kita dibandingkan dengan produk yang lain, atau misalkan apa sih keunggulan bahan-bahan yang kita gunakan, atau mungkin testimoni ya. Nah, ini adalah salah satu tipenya. Nah, contohnya seperti ini ya, ini ada punyanya Megwirs Indonesia ya. Nah, dia mengenalkan nih mengenai produknya ya. Jadi salah satunya selain dia mengenalkan produk ya, tapi tujuan utamanya dia ingin menunjukkan nih keunggulan dari produk dia itu apa. Ya, perlindungan maksimal UV protection, halo sinar UV, nikmati glossinya, sangat mudah digunakan. Nah, ini kan menonjolkan ya, lebih menonjolkan keunggulan dari produknya. Sangat aman digunakan untuk membersihkan kaca, sangat mudah digunakan. Nah, ini adalah salah satu tadi ya, salah satu tipe konten yang mengunggulkan ini menunjukkan nilai jual produknya tadi ya. Selain ada testimoni, misalkan proses produksi tadi, juga seperti itu ya. Terus juga ada lagi yang mengedukasi ya. Kalau tadi lebih utamanya atau lebih berfokus untuk mengunggulkan produk yang saya pasarkan atau yang kita pasarkan. Nah, kalau yang di sini mengutamakan edukasinya dulu ya. Tipenya banyak, ada yang tips ya, cara, kiat, trik ya, ada lagi mungkin fungsi, manfaat, kegunaan ya. Bedanya kalau di sini yang istilahnya kayak kita tonjolkan yang kita utamakan adalah edukasinya. Nah, ini juga terbaca oleh algoritma ya. Jadi kalau misalkan ada orang yang lebih suka mencari yang mengenai edukasi ya, misalkan tips, kiat dan sebagainya, nanti bisa saja konten kita nanti akan tampil di halaman dia ya. Nah, ini ada kaitannya kalau misalkan kita buat konten yang semacam tadi kayak semacam reels dan sebagainya, itu kan yang viewernya itu nggak harus follower seperti itu, atau mungkin berdasarkan pencarian kalau di Instagram ya. Nah, contohnya di sini ya, lebih mengutamakan edukasi. Tahukah kamu sampo yang cocok digunakan saat musim hujan? Nah, terus kita kenalkan di situ bahannya. Jadi bahan yang menggunakan bahan ini itu lebih menghalau kandungan asam dari air hujan, misalkan seperti itu. Nah, baru di bawahnya nanti dikaitkan dengan produk kita. Nah, produk kita sudah mengandung bahan tersebut ya, misalkan seperti itu. Nah, kemudian yang contoh yang lainnya yaitu adalah conditioner di sampo mobil. Buat apa sih? Nah, tujuannya kan mengedukasi ya. Walaupun memang dari gambarnya terlihat produknya, tetapi tujuan utamanya, tagline-nya yaitu adalah conditioner di sampo. Buat apa sih? Nah, ini untuk mengenalkan atau mengajarkan orang, oh ternyata sampo mobil itu ternyata juga butuh diberikan kondisioner seperti itu ya. Itu adalah ini ya, salah satu contoh konten yang mengandung edukasi. Terus juga ada lagi interaksi ya. Nah, interaksi ini yang paling bagus kita gunakan untuk menaikkan engagement, menaikkan ya. Kalau misalkan yang konten-konten yang sebelumnya mungkin yang komen kok sedikit ya. Untuk memancing komen ya, kita bisa menggunakan konten-konten yang menggunakan interaksi di sini. Bisa itu kuis ya, tebak gambar, atau mungkin clickbait ya. Siapa yang mau ini ketik satu, misalkan seperti itu kalau dari dulu di Facebook ya. Nah, contohnya seperti ini, giveaway time ya, nanti like dan komen ya. Jadi nanti ini untuk meningkatkan interaksi dari yang sebelumnya mereka cuman passive reader ya,
dia cuman sebelumnya cuman follow, mungkin sudah follow, terus kalau dia suka baca-baca tetapi jarang banget komen ya. Nah, kita bisa pancing dengan ini. Tujuannya kalau interaksinya tinggi, nah itu bisa jadi nanti konten kita bisa saja FYP, misalkan seperti itu ya. Itu kan tergantung dari interaksi juga. Nah, ini salah satu contohnya untuk meningkatkan interaksi tadi. Nah, terus juga ada lagi yaitu yang tema bulanan. Nah, tema bulanan ini tentunya kita bisa persiapkan di awal ya. Jadi kalau misalkan tadi kita sudah bikin kalendernya ya, kita tinggal cocokkan aja nih kapan waktunya ya. Misalkan kalau tahun baru ya, event tahun baru, tema tahun baru ya berarti di tanggal 1. Kalau Valentine tanggal 14 dan juga ada hari-hari lainnya ya. Misalkan Agustus itu juga hari kemerdekaan. Ya, kita juga bisa bikin seperti itu. Nah, ini juga ada kaitannya juga tadi untuk meningkatkan engagement kita ya. Karena biasanya ketika lagi booming seperti itu, nanti yang di media sosial itu akan di-push ya, akan lebih bisa ditampilkan ke orang lebih banyak ya, seperti itu. Contohnya kayak misalkan ada Hari Pahlawan 10 November, siapakah pahlawanmu dan sebagainya. Nah, ini selain menggunakan tadi yang konten tema bulanan, di sini juga dia juga memancing interaksi ya. Terus liburan akhir tahun ini kamu akan traveling kemana nih ya, atau mungkin yang sini hemat sejagat, beli dua lebih hemat, gratis ongkir. Nah, ini juga tema bulanan ya, walaupun ada disandingi dengan promosi. Kalau yang di sebelah kiri disandingi dengan interaksi, kalau yang di sebelah kanan disandingi dengan promosi seperti itu. Nah, ini ada beberapa, sebenarnya banyak sekali ya tema-tema ya. Kita bisa explore lah, apalagi dengan berkembangnya zaman sekarang ya. Kita tinggal bisa pelajari aja di media sosial kira-kira. Jadi kalau misalkan kita buka media sosial ya, kita jangan cuman sebagai passive reader. Kita kira-kira lihat nih apa yang teknik baru yang mereka gunakan, kok bisa ya, yang konten mereka buat kok bisa dia viewernya banyak, atau mungkin yang komen banyak, likesnya banyak ya, seperti itu. Nah, selanjutnya ya, itu tadi ya tema-tema mengenai konten. Yang selanjutnya yaitu adalah marketing dengan formula AIDA. Nah, ketika kita tadi ya mau membuat sebuah konten, kita sudah tentukan nih jadwalnya kapan. Saya mau membuat tema A ya, tema mengenai edukasi. Terus gimana sih biar caranya konten yang saya buat ini ketika tampil di halaman orang nggak di skip ya. Nah, kita perlu terapkan adanya AIDA di situ. AIDA itu apa sih ya? AIDA itu adalah attention, interest, desire, and action ya. Jadi memberikan atensi dulu, meningkatkan keinginan ya. Terus setelah itu baru endingnya yaitu adalah action ya. Dengan menggunakan formula AIDA, Anda bisa mengubah sebuah halaman kosong di layar komputer ya, menjadi sesuatu yang bisa menarik perhatian sampai membuat orang lain mengambil tindakan ya. Tujuan endingnya adalah actionnya ya. Itulah mengapa AIDA sering dikaitkan dengan copywriting ya, meskipun identik ya, meskipun ya di copywriting itu ada AIDA-nya ya, tetapi berbeda ya. Kalau yang kita bahas di sini yaitu adalah dalam konten gambar. Seberapa ampuh sih AIDA ya? Conversion rate-nya yaitu 2,3 berbanding 8,1 ya. Jadi ada diagram yang berdasarkan riset yang digunakan ya. Ada orang membuat konten yang tanpa AIDA, konten bergambar tanpa AIDA dengan yang AIDA, ternyata selisihnya lumayan di situ. Attention ya, pertama yaitu adalah mencari perhatian. Tahukah Anda, menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh Silverpop ya, yang dilakukan pada tahun 2013 silam, kita harus bisa menangkap perhatian pengunjung dalam waktu 8 detik atau kurang. Contohnya penerapannya yaitu ada di billboard, MMT, baliho, dan lain-lain. Kita lagi naik motor, jalan, terus ada billboard, di situ ada terpampang iklan atau promosi dan sebagainya. Kalau semisalkan kita tidak tertarik, ya sudah kita lewat aja, kan seperti itu. Tapi gimana caranya orang yang memasang iklan di billboard tadi bisa menarik perhatian dalam waktu yang cukup singkat?
ya kan seperti itu. Kalau misalkan sudah nggak menarik, nah pastilah di skip. Nah, lalu bagaimana bisa menarik perhatian mereka ya? Bisa dari judul atau headline-nya ya. Kita buat tulisan yang besar dengan pancingan awalnya yaitu adalah mungkin mau misalkan mau apa ya? Misalkan mau ini gratis ya. Kalau misalkan produk ya, kalau saya tadi jualan sampo, mau sampo gratis ya, atau mungkin dengan headline yang lain. Rambut Anda rontok ya. Nah, itu juga sebuah headline ya, kita bisa pancing dari judul atau headline-nya. Terus yang kedua dari gambar atau videonya. Kalau misalkan tadi mengenai billboard MMT atau konten gambar, kita juga bisa pancing melalui gambarnya ya. Tapi kalau misalkan dari konten video, entah itu yang ada di Reels atau di TikTok ya, ya tentu detik-detik video yang di awal itu adalah attentionnya ya. Begitu sudah nggak menarik, otomatis biasanya sudah di scroll, di skip ya. Atau kalimat pembuka. Nah, kalau kalimat pembuka itu biasanya kalau misalkan kita dalam bidang artikel ya, kalimat pembukanya apa nih? Kalau sudah misalkan di awal sudah nggak menarik, otomatis biasanya sudah skip ya. Itu. Tipsnya, berikan apa yang buyer persona pedulikan terkait bisnis Anda. Ya, sajikan solusi dari permasalahan. Nah, itu paling gampang itu misalkan kita memberikan solusi. Ada tadi ya, rambut Anda sering rontok. Nah, itu kan kita membahas mengenai permasalahan yang mungkin dialami oleh orang yang melihat konten tadi, ya seperti itu. Atau bisa buat mereka merasa itu gue banget. Oh, ya. Jadi kita pancing dengan sesuatu yang sesuai dengan keinginan orang tersebut atau sesuai dengan orang tersebut ya, baik itu mungkin tipikalnya, kesukaannya ya, seperti itu. Nah, contohnya kalau saya ingin menjual suplemen nih, suplemen ini mengenai contohnya yaitu suplemen penurun berat badan ya. Buyer personanya adalah ibu-ibu karir yang belum lama melahirkan ya. Biasanya kalau orang habis melahirkan itu terkendala nih, kendalanya yaitu adalah berat badannya yang naik. Nah, terus kira-kira nih apa yang bisa kita gunakan sebagai attention di situ untuk menarik perhatian calon pembeli. Ya, contohnya, ingin menurunkan berat badan hingga 20 kilo dalam sebulan tanpa diet ketat yang menyiksa diri. Nah, itu adalah sebagai pancingannya ya. Atau kembalikan tubuh langsing Anda seperti dulu lagi. Nah, itu lebih singkat dan lebih tegas ya. Oh iya nih. Saya habis melahirkan terus badan saya berat badannya naik nih. Ya, saya pengen langsing lagi seperti dulu. Nah, itu adalah beberapa contoh attention ya. Atau lagi yang terakhir ya, contohnya tidak punya waktu dan energi untuk olahraga. Sekarang Anda juga bisa menurunkan berat badan tanpa perlu merasa lelah di tempat kerja. Nah, attention itu banyak sekali ya. Kita sesuaikan aja dengan gimana kita posting. Kalau misalkan kita buat itu adalah sebuah gambar, di mana konten gambar untuk Instagram atau media sosial, tentu kita nggak bisa menggunakan tulisan yang panjang-panjang ya, karena kalau tulisan itu terlalu panjang ya, orang juga pasti bacanya ribet karena size gambarnya kecil kan, seperti itu. Berbeda lagi kalau misalkan website ya, artikel dan sebagainya, kita bisa tautkan di judul ya, judul artikel ya, misalkan seperti itu. Kita mau panjang sedikit orang nggak masalah, tetapi kalau misalkan untuk gambar, kita cari yang paling singkat tetapi yang paling menarik ya. Nah, terus selanjutnya setelah tadi memancing perhatian ya, kita bangkitkan interestnya, membuat konsumen agar tertarik ya. Untuk memancing interest, cara terbaiknya yaitu adalah dengan menyediakan mungkin informasi atau fakta. Jadi interest ini adalah penguat dari attentionnya tadi ya. Jadi attention tadi mungkin adalah semacam kayak tagline-nya ya, pemicunya, penembaknya. Nah, kemudian dilengkapi di bagian interest ini ya, dengan membangkitkan atau menambahkan informasi-informasi pelengkap dari attentionnya tadi ya. Bisa baik dari informasi, statistik ya, studi kasus mungkin, atau kondisi idealnya atau alasannya ya. Misalkan baik dari informasi ya. Jadi dari tadi yang pertama mungkin tadi berat badan, nah ingin berat badan 20 kilo ya dalam sebulan tanpa diet ketat yang menyiksa diri. Nah, kemudian di interestnya hasil dari yang kami lakukan menggunakan bahan ini ya,
misalkan seperti itu, terbukti bisa menurunkan berat badan tanpa adanya efek samping. Nah, itu semisal itu adalah interest ya. Seperti itu. Tadi ya, ini contohnya. Banyak orang kesulitan berdiet karena kebanyakan metode diet terasa menyiksa dengan membuat orang yang menjalaninya kelaparan. Itulah mengapa tidak sedikit orang yang akhirnya menyerah di tengah jalan. Namun sebenarnya menurunkan berat badan tidak harus selalu dengan cara yang menyiksa diri. Ada cara lain untuk menurunkan berat badan hingga 20 kilo dalam kurang dari 30 hari. Nah, ini adalah interestnya ya. Jadi tadi attention itu adalah penembaknya, setelah ditembak terus mau kita apain? Ya, kita bangkitkan nih ketertarikannya dengan melengkapi di bagian attentionnya tadi. Nah, itu adalah yang disebut dengan interest. Nah, setelah interest selanjutnya kita bangkitkan ya, yaitu adalah desire, membuat konsumen untuk menginginkan produknya ya. Jadi kalau tadi attention penembak, interest tadi pelengkap atau penambah informasi di bagian attention, desire ini lebih mengaitkan ke produknya ya. Mirip dengan interest, tapi kalau bedanya ya di sini lebih bermain dengan emosi dan logika, dan juga terutama ada kaitannya dengan produk yang kita pasarkan ya. Contohnya dengan menyebuh manfaat nih ya. Titik-titik diperkaya dengan ekstra teh hijau serta vitamin B6 yang akan mempercepat metabolisme dan pembakaran lemak meskipun Anda sedang duduk di depan komputer ya. Jadi kita bisa semisalkan tadi kalau di contohnya yang di sini yaitu adalah untuk penurun berat badan ya. Jadi kebetulan saya jualan teh ya, tadi teh hijau ya. Teh hijau diperkaya dengan ekstrak teh hijau serta vitamin B6 yang akan mempercepat metabolisme. Nah, itu adalah salah satu contoh desser ya, dengan menampilkan manfaat ya. Jadi selain ada mengaitkan dengan produknya tadi dengan saya menyebut merek produknya, di situ saya juga menyebut manfaatnya agar orang semakin tertarik ya, tertarik atau menginginkan produk yang saya pasarkan. Seperti itu ya. Mereka tidak peduli dengan fitur, kelebihan, resep, spek, komponen dan produk Anda ya. Mereka hanya peduli bagaimana dengan fitur tersebut bisa bermanfaat bagi mereka. Jadi ketika kita mau menonjolkan di desser di sini, kita nggak perlu menggunakan bahasa-bahasa yang terlalu detail ya. Misalkan komposisinya apa saja dan sebagainya, atau mungkin spesifikasi dari produknya apa saja. Nah, itu nggak perlu ya. Karena tadi di tagline-nya, attention-nya adalah kita membahas mengenai masalah mereka ya. Jadi di dessertnya kita lebih unggulkan di salah satu poin saja. Jadi jangan terlalu lengkap di dessertnya ya. Atau mungkin ya dengan memancing emosi negatif dan memberikan solusinya ya. Jadi dessert ini nggak cuman salah satu cara tadi ya, cuman menyodorkan manfaat, tetapi juga kita bisa menggunakan metode yang lain, yaitu dengan memancing emosi negatifnya. Kalau semisalkan Anda biarkan, nanti badan Anda bisa tambah gemuk lagi ya, misalkan seperti itu. Ini maaf, ini tadi kaitannya dengan badan tadi gemuk setelah melahirkan ya. Nah, itu kan salah satu contoh yang memancing emosi negatif ya. Waktu Anda sangat berharga ya. Anda harus bangun sejak pagi, menyiapkan sarapan, kemudian bersiap dan berangkat ke kantor. Belum lagi energi yang terkuras akibat ngurusi keluarga, klien dan sebagainya. Ya. Kemudian Anda tiba di rumah pukul 7 sore dalam keadaan seperti tisu basah. Jadi saking capeknya, lemas. Nah, dengan rutinitas seperti ini, olahraga dan diet ketat jadi hal yang mustahil. Nah, ini kan contoh ya, memancing emosi negatifnya. Nah, terus untungnya, ya, nah kemudian kita sebutkan produk kita, yaitu hanya membutuhkan 90 detik dalam sehari, 1 tablet sebelum makan ya, membakar lemak sambil Anda duduk santai di depan komputer atau di depan televisi. Nah, itu adalah salah satu contoh dessertnya. Nah, barulah selanjutnya setelah tadi kita lengkapi dengan dessert, selanjutnya yaitu adalah action. Orang sudah pengen nih, terus kemudian harus ngapain? Nah, kita sambung dengan action di sini, yaitu membuat konsumen untuk mengambil tindakan ya, apapun tindakan yang Anda inginkan, membeli produk, mendaftar, membuat akun, mendownload atau mengirim email atau menelpon ya. Biasanya kalau misalkan konten bergambar, kita bisa lengkapi dengan mungkin nomor kontak, WhatsApp dan sebagainya, atau mungkin link ya, yang ketika diklik nanti langsung tertaut ke halaman produk kita yang ada di marketplace ya, seperti itu ya.
Ini atau biasa disebut dengan call to action ya. Jadi kalau orang sudah pengen terus saya harus ngapain? Saya pengen ini. Ya, kita bisa arahkan ya, atau mungkin tadi kalau mau kita taruh di ini adalah sebuah artikel website ya, kita mungkin bisa tautkan sebagai link, tapi kalau misalkan ini adalah dalam bentuk konten gambar ya, kita bisa menampilkan di situ mungkin alamat dari kontak WhatsApp-nya ya, atau mungkin alamat dari apa URL ini produk kita yang ada di marketplace misalkan seperti itu ya. Nah, kalau dalam gambar ya, ini adalah beberapa contoh gambar yang dia memiliki unsur AIDA-nya ya. AIDA yang pertama yaitu adalah attention ya. Attention itu adalah tadi ya, penembak utamanya, THR ku tak habis di ongkir. Nah, itu adalah attention ya. Kemudian dibangkitkan dengan interest atau dilengkapi dengan interestnya, yaitu pada tanggal 23 sampai 24 Mei gratis ongkir sepuasnya tanpa minimum transaksi. Nah, itu adalah interestnya. Kemudian dibangkitkan dengan deser. Deser tadi ya, deser itu bedanya dengan interest. Interest tadi ada kaitannya dengan attention, kalau deser itu tadi kaitannya dengan produk atau goalnya ya. Jadi gunakan kode promo ongkir puas, kemudian actionnya yang di sebelah kanan cek langsung Tokopedia. Nah, itu adalah salah satu gambar dengan unsur AIDA. Terus ada lagi ya, 77 pesta diskon supermarket. Nah, itu adalah extensionnya ya. Kemudian interestnya perawatan tubuh day, gratis ongkir tanpa minimal belanja dari penjual di kotamu, fresh sale sembako 50%. Itu interest. Kemudian desire-nya yaitu adalah diskon sampai dengan 70%, dikaitkan dengan produknya ya. Jadi untuk desire, kalau dalam konten bergambar ini, desire ini kita bisa menggunakan gambar produknya secara langsung. Berbeda kalau misalkan kita menggunakan AIDA di dalam website ya. Kita bisa tambahi dalam bentuk teks dan sebagainya, tetapi kalau yang di dalam konten gambar ya, kita paling simpel kita bisa menggunakan di situ yaitu adalah gambar produknya secara langsung ya. Kemudian berikan actionnya di situ yaitu beli sekarang ya. Kemudian ketika ini adalah konten gambar ya, kalau kita pasang di website atau kemudian diklik ya, otomatis nanti linknya akan tembus ke marketplace kita, misalkan seperti itu. Nah, ini untuk yang di Instagram nih, ini contoh kombinasi ya. Jadi AIDA itu nggak harus dalam satu kesatuan ya. Kalau misalkan kita dalam bentuk postingan Instagram, kita bisa saja buat dalam strategi terpisah seperti ini ya. Attentionnya itu ada di gambar ya. Promo Merdeka, Merdeka dari bayar mahal, Merdeka bisa pakai rame-rame. Nah, itu attentionnya cuman, jadi gambarnya cuman ada attention aja ya. Kemudian interestnya baru ada di deskripsinya atau mungkin di komen pertamanya yang di pin ya, misalkan seperti itu ya. Nah, interestnya saat ini mungkin adalah momen yang tepat untuk Anda memerdekakan proses penjualan Anda, bagaimana caranya ya. Kemudian dessertnya ada di bawahnya, dikaitkan dengan produk. Kemudian actionnya, dapatkan info lengkapnya dengan klik link di bio. Nah, ini juga bisa, kita bisa menggunakan metode kombinasi seperti ini ya. Jadi nggak cuman hanya digambar. Cuman minusnya kalau kita menggunakan seperti ini ya, memang kalau attentionnya di situ kita bisa full ya, kita bisa full tembak di dalam bentuk gambar ya. Cuman nanti repotnya ketika kita ingin memaintain, atau kalau misalkan kita sebagai kita mau posting di media yang lain, otomatis tidak bisa ya, karena terpisah ya. Kecuali kalau misalkan kita mau posting di Facebook, itu mungkin masih bisa ya, dari gambarnya kita ambil kemudian teksnya kita masukkan juga, itu bisa. Tapi kalau misalkan kita mau share dalam bentuk WhatsApp dan sebagainya, otomatis tidak bisa ya. Nah, itu mungkin ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, sekarang nih coba ada yang tahu nggak? Ini ada sebuah contoh gambar. Kira-kira yang mana yang attention, mana yang desire, ya? Yang mana yang interest, mana yang desire, dan mana yang action? Kira-kira ada yang tahu nggak? Oke, yang tahu silahkan open mic. Kak Amin mau coba tanggapin trainer nggak?
Mana? Ada yang tahu nggak? Oh, ada pasif semuanya. Oke. Nah, contoh gambar ini ya, attentionnya yaitu adalah super Oktober. Nah, itu adalah action attention. Interestnya ya, yang di bawahnya beli 2 pak, free 1 botol. Ya, yang di sebelah kanan, yang gambarnya itu adalah dessert, belanja sekarang, itu adalah action. Jadi dalam komposisi sebuah gambar itu nggak harus melulu urutannya dari atas, yaitu ada action, terus kemudian di bawahnya harus ada interest, terus bawahnya harus ada desire, terus yang bawahnya harus action, nggak harus melulu seperti itu ya. Penataannya kita bisa atur sedemikian rupa, bebas ya. Tapi yang pasti yang penarik pertama ya, action itu kita besarkan ya, jangan lebih besar daripada mungkin interest atau desire-nya ya. Karena action itu attention itu biasanya yang akan dilihat orang pertama kali ya. Yang akan dilihat oleh orang pertama kali itu apa? Nah, kemudian kita besarkan di situ ya. Mungkin kita bisa menggunakan font yang sedikit lebih besar ya. Yang mau kita pancing itu, nah seperti itu ya. Jadi nggak harus melulu penataannya harus urut dari atas dan dari bawah ya, nggak harus. Nah, contoh lagi yang kedua di sini ya. Telkomsel. Beli paket dan Telkomsel halo minimal Rp45.000 ya, dapatkan cashback hingga 11.000 koin Shopee. Pembayaran menggunakan Shopee Pay. Ya, download Telkomsel sekarang. Nah, ini ya attentionnya itu enggak berada di atas ya. Attentionnya yaitu adalah dapatkan cashback hingga 11.000 koin Shopee. Nah, itu adalah attentionnya ya. Interestnya yaitu ada di atasnya, beli paket dan Telkomsel halo minimal Rp45.000. Desire-nya pembayaran menggunakan Shopee Pay. Action-nya yang ada di bawah, download Telkomsel sekarang ya. Action-nya kecil aja ya. Nah, jadi tadi ya, penataan untuk AIDA-nya itu nggak harus melulu urut dari atas ya. Kalau biasanya orang rata-rata melihat sebuah gambar itu yang akan dilihat pertama yaitu adalah yang tulisannya mungkin besar ya, atau gambarnya yang besar ya. Mereka akan secara otomatis fokus melihat yang paling gampang dulu untuk dia lihat, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kita mau meletakkan attentionnya di bawah ya nggak apa-apa, kita buat lebih besar di situ attentionnya ya, sehingga akan langsung terbaca. Kemudian baru mungkin posisi interestnya di mana, desire-nya di mana, actionnya di mana, itu kita bisa tata ya. Nah, contoh juga di sini ya, ada semacam kayak iklan promo ya, promo 12 combo 2 versikan start from Rp68.182 ya, normal price-nya sekian. Terus di bawahnya ada 12 Desember 2019, ada jamnya ya, kemudian ada Riches Factory. Nah, untuk attention-nya yang di atas ya, promo 12 ya, 2 combo 2 versikan itu adalah attention-nya ya, di bawahnya adalah interest-nya, desire-nya itu ada yang di 12 Desember 2019 itu, terus kemudian action-nya yang ada di Riches Factory. Oh, berarti kalau saya menginginkan ini, saya harus mengunjungi Riches Factory ya, seperti itu. Nah, begitu juga ada contoh-contoh yang lain ya. Nah, itu untuk yang konten bergambar. Nah, selanjutnya sebentar. Nah, tugasnya ya. Untuk tugasnya ya, kita akan lihat tugas yang kedua yaitu pada optimasi bisnis ya. Untuk materi hari ini ya, kita fokus ke soal yang nomor 2. Jadi dari bagian optimasi bisnis ada soal yang nomor 2 yaitu buatlah posting di sosial media terkait kata kunci di atas. Ya, kata kuncinya yaitu menggunakan sertifikasi digital marketing, sertifikasi dan lembaga sertifikasi profesi. Ya, jadi kita akan membuat postingan ya di media sosial, cuman untuk kontennya yang ada yang akan kita posting yaitu adalah kaitannya dengan produk yang
kita buat kemarin ya. Jadi masing-masing dari kalian kan sudah menentukan nih produknya apa ya. Nah, kemudian kalian akan ditugaskan untuk membuat konten bergambarnya. Konten bergambar entah itu bisa tadi ya, contohnya bisa mungkin konten edukasi, konten promosi dan sebagainya, bebas. Kalian buat kontennya di situ, masing-masing kontennya harus ada kata kuncinya. Jadi di tag ya, di bawahnya di dalam hashtagnya ya, kalian cantumkan di situ sertifikasi digital marketing. Terus yang satunya lembaga sertifikasi profesi. Jadi kalian membuat dua konten ya, membuat dua konten dalam bentuk gambar yang masing-masing nanti tagnya yang satu yaitu adalah sertifikasi digital marketing dan yang satunya yaitu adalah lembaga sertifikasi profesi. Nah, untuk membuat konten bergambar ya, yang paling gampang kita bisa menggunakan Canva ya. Jadi kalau kalian belum punya Canva ya, kalian bisa register dulu ya untuk akunnya ya. Nah, di situ kalian tinggal browsing aja nih. Kira-kira kalian mau membuat konten bergambar apa ya. Saya rasa semua pasti udah pernah menggunakan Canva ya, pasti mudah ya. Misalkan di sini saya mau menggunakan promo food. Nah, ini kan banyak sekali ya. Sudah banyak konten yang ada di Canva, tinggal kita edit ya. Kita edit aja, kita sesuaikan dengan produk yang kita jual ya, atau yang kita buat ya. Misalkan di sini saya ambil yang ini. Nah, kalian boleh bebas nanti kalian pilih salah satu ya yang ada kaitannya, dengan catatan ada kaitannya dengan produk yang kalian buat dalam kalian tentukan kemarin ya. Jadi yang kalian nanti urutannya nanti harus satu produk ya. Jangan produknya istilahnya jangan produknya jangan ganti-ganti ya. Nah, kalian nanti tinggal edit aja komponennya. Misalkan kalian edit gambarnya, kalian ganti gambarnya ya. Kemudian kalian mungkin edit teksnya ya. Kemudian actionnya yang terutama ya kalian harus ganti juga, atau kalau misalkan actionnya belum ada kalian bisa tambahkan sendiri actionnya ya. Misalkan actionnya nanti kalian tautkan dengan link kontak WhatsApp ya, misalkan seperti itu. Contohnya seperti ini ya. Ini ada contoh lagi ya, actionnya dia menggunakan nomor telepon ya. Untuk konten gambar yang kalian buat harus ada unsur aidanya ya. Bebas, temanya bebas, warnanya bebas, yang penting harus ada unsur aidanya. Buat sebanyak dua konten ya. Jadi kalian membuat dua konten. Sebentar, tadi mana tugasnya? Buat dua konten ya, yang masing-masing konten yang pertama yaitu hashtagnya yaitu adalah sertifikasi digital marketing, yang kedua yaitu adalah lembaga sertifikasi profesi ya. Setelah kalian buat akun gambarnya tadi, kemudian kalian upload ya, kalian upload ke akun Instagram bebas. Aku mau akun Instagram yang kalian pribadi punya atau menggunakan akun Instagram baru boleh ya. Kemudian kalian upload, kemudian kalian screenshot ya. Kalian screenshot, kemudian kalian kirimkan ya linknya. Untuk link misalkan tadi kalian screenshot, kalian masukkan jadi satu ke dalam Word atau dalam bentuk PDF ya. Di situ juga ada linknya ya. Kemudian nanti kalian kirimkan tugasnya dengan formatan yaitu nomor 2 ya. Kemudian kirim linknya tadi, link dari Word-nya ya. Word-nya kalian bisa upload ke dalam Google Drive ya, di situ ya. Jadi karena di optimasi bisnis ini ada 3 soal ya, untuk tugasnya kalian buat aja tadi ya dengan urutan nomor 2, kemudian dengan nama seperti itu. Nah, kemudian kalian kirimkan di situ ya. Nah, itu untuk yang tugas materi untuk yang hari ini. Nah, sebelumnya
Ada yang merasa kendala nggak ketika menggunakan Canva? Ada yang belum pernah menggunakan Canva? Oke, sudah pada bisa semua ya. Jadi saya rasa mudah ya. Jadi saya nggak perlu jelaskan untuk penggunaan Canva-nya ya. Nanti kalian bisa explore. Nah, nanti kalau misalkan ada kendala, nanti kalian boleh ya bertanya melalui di grup ya, untuk dipastikan tugasnya bisa langsung nanti dibuat, langsung dikerjakan dan dikumpulkan ya, agar nanti saat hari uji bisa lancar semua gitu. Oke, untuk materi hari ini sampai sekian. Mungkin jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan sebelum saya tutup. Pak, izin bertanya. Oke. Untuk kan tadi kan apa tugasnya kan bikin konten. Nah, itu kontennya tuh diposting di Instagram apa kalau misalkan diposting di Instagram itu bikinnya berarti konten di story apa di feed IG? Oke, eh kontennya di feed ya, kontennya di feed biar apa? Nanti kan soalnya ada linknya ya, linknya nanti biar Iya. bisa diakses ya. Pakainya yang feed aja. Boleh menggunakan Instagram pribadi atau menggunakan Instagram baru. Ya, akun yang baru kan bisa ditambahkan tuh, langsung menambahkan akun Instagram baru. Nah itu boleh ya. Bebas untuk akun Instagramnya, tapi yang pasti nanti kontennya bisa sudah diupload ya, harus memenuhi unsur AIDA, terus juga ada hashtagnya ya, hashtagnya sesuai dengan yang diminta di tugas di soal ya. Ada dua ya, jadi kalian buat uploadannya ada konten gambarnya ada dua, boleh kontennya temanya mau yang berbasis menggunakan bahasa promo atau yang menggunakan edukasi atau menggunakan yang lain boleh ya, yang penting ada unsur AIDA-nya. Yang satu dia menggunakan kata kunci sertifikasi digital marketing, yang satunya yaitu adalah lembaga sertifikasi profesi. Screenshot dan linknya kalian masukkan ke dalam Word ya, kemudian kalian buat dalam bentuk PDF, kemudian setelah itu kalian kirim tugasnya ya. Cuman karena di sini untuk yang optimasi bisnis ini ada 3 soal yang berbeda. Nah, untuk filenya nanti kalian beri dengan awalan nomor 2, kemudian nama ya, seperti itu. Gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Pak, maaf mau tanya. Berarti ngumpulkannya dalam bentuk PDF sama link. PDF, di dalam PDF-nya ada gambar screenshot sama linknya. Yang dikirim bentuknya PDF. Oke, baik Pak. Terima kasih. Soalnya kalau nanti cuman link aja dalam nanti biar maksudnya kita bacanya gampang ya. Jadi dalam bentuk satu kesatuan PDF, di mana PDF tadi harus ada screenshotnya, berarti screenshotnya ada 2 screenshot ya, untuk konten yang pertama dan konten kedua. Terus kemudian ada linknya masing-masing ya, untuk tugasnya yang nomor 2 seperti itu. Oke, gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Nah, untuk yang besok ya, besok itu berarti materi yang website ya. Nah, itu kita baru akan mengerjakan untuk yang tugas yang di nomor 1 ya. Kita akan membuat website ya, di mana website tersebut nanti juga harus ada kata kunci sertifikasi digital marketing dan lembaga sertifikasi profesi. Nah, untuk tugasnya membuat website ini cukup gampang ya. Nanti kita cuma perlu menggunakan WordPress ya. Jadi mungkin kalau yang belum punya akun WordPress boleh register dulu untuk akun WordPress-nya ya. Terus nanti selanjutnya nanti kita juga untuk mengisi sebuah konten artikelnya ya. Konten artikelnya nanti kita bisa gampang aja kita menggunakan semacam chat GPT atau mungkin AI yang lain biar lebih cepat gitu aja. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Untuk yang tugas nomor 2, optimasi bisnis. Belum, Kak. Belum ya.
Oke, oke. Kalau belum saya tutup ya. Jangan lupa untuk presensinya diisi ya, yang ada di chat meeting ya. Silakan. Nanti kalau misalkan ada kendala boleh ditanyakan melalui grup. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih. Saya izin live ya. Selanjutnya mungkin Mbak Dita. Halo Mbak Dita, mau disambung? Oke, makasih Mas Oke, untuk ya. materi konten hari ini. Untuk kelas cukup fresh ini ya, fresh traffic. Udah selesai jam segini ya Mas. Kemudian karena besok kita mau masuk ke materi website, mungkin nanti ada yang butuh disiapkan nggak Mas dari mahasiswa ini untuk persiapan materi besok? Untuk website kita nanti akan membuat WordPress ya, menggunakan WordPress. Jadi kalau misalkan yang belum punya WordPress boleh, kalau misalkan mau register dulu ya akun WordPress, akunnya saja yang penting sudah terregister dulu, atau mungkin besok aja nggak apa-apa sih sebenarnya, nggak terlalu apa, nggak terlalu delay banget. Jadi bikin langsung instan, bisa langsung jadi, bisa langsung digunakan. Yang butuh dipersiapkan mungkin akun Gmail baru atau mungkin Oh, nomor nggak telepon ada. atau Bisa apa? menggunakan Gmail yang ada, nggak apa-apa, bisa. Oke. Untuk persiapan besok mungkin itu ya, mungkin akun itu ya, email aja ya Mas. Akun email ya bebas. Untuk akun emailnya yang pasti nanti untuk akun emailnya nanti digunakan untuk register di WordPress-nya. Oke. Terima kasih untuk hari ini Mas Satria. Oke, terima kasih Materinya Mbak Dita. konten marketing. Karena untuk jadwal kita masih ada sampai jam 12. Jadi pengumpulan tugas tetap maksimal 1 jam setelah sesi, yaitu maksimal jam 1. Jadi mungkin nanti teman-teman ada kendala bisa langsung komunikasi via grup agar ditanggapi oleh Mas Satria. Begitu ya Mas. Iya, Mbak. Kita tutup sesi pada pagi hari ini ya, sudah siang ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.